sejarah peradaban manusia. Nah, kamu udah tahu belum sih? Sejarah peradaban manusia itu yang dari awal gitu ya, Kak? Iya, tapi ini detailnya gitu loh. Nanti aku kirim ya biar kamu lihat. Wow, keren tuh. Boleh, Kak? Aku mau dong. Oke, aku share link ya. Oke, bye-bye. Halo semuanya, pembahasan kita kali ini mengenai peradaban manusia. Ngomong-ngomong tentang peradaban manusia, ada yang tahu apa itu peradaban? Nah, sebenarnya banyak ya ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai peradaban. Nah, tapi yang masih saya ingat sampai saat ini ada dua tokoh. Yang pertama ada Samuel Huntington yang menyatakan pendapat bahwa peradaban adalah sebuah entitas atau wujud terluas dari budaya yang sudah teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti sejarah, agama, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat yang menyatakan bahwa peradaban itu bagian-bagian yang halus dan indah seperti seni. Nah, beliau juga mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kebudayaan yang lebih maju itu merupakan masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Nah, itulah pengertian peradaban dari dua tokoh. Nah, berarti dapat kita simpulkan peradaban adalah kehidupan masyarakat yang sudah lebih berkembang dan lebih maju dalam segala bidang kehidupan. Lalu, bagaimana kita bisa melihat peradaban yang ada di sekitar kita? Nah, tentunya ada ciri-ciri peradaban. Nah, hari ini kita mau membahas 4 ciri peradaban. Yang pertama, pembangunan kota yang sudah menggunakan tata ruang yang lebih baik, lebih maju, dan tentunya lebih modern daripada yang sebelumnya. Yang kedua, sudah menggunakan sistem pemerintahan yang tertib karena ada hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Nah, hal ini bisa kita rasakan ya, contohnya dalam bidang kesehatan, di mana pembuatan obat dan alat-alat yang digunakan untuk bidang kesehatan itu sudah lebih canggih dan lebih maju. Nah, selain itu ada juga contohnya bentuk tulisan. Dulu bentuk tulisan itu bentuk huruf paku, tetapi sekarang sudah berbentuk tulisan yang mudah kita pahami dan mudah kita dapatkan, mudah kita pelajari gitu ya. Ciri yang keempat itu ada masyarakat yang lebih kompleks dalam berbagai pekerjaan. Jadi dalam bidang pekerjaan itu sudah disesuaikan dengan keahlian masing-masing gitu ya. Sehingga hal ini memunculkan adanya strata sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke kronologi dari sejarah peradaban manusia di dunia. Nah, pada mulanya sebelum adanya peradaban, manusia itu hidup bergantung sepenuhnya pada alam atau bersifat food gathering, yang mana manusia mengeksploitasi alam itu tanpa tahu caranya mengelola atau memanfaatkan alam itu dengan baik atau memperbarui keadaan alam itu dengan baik. Sehingga manusia pun berburu dari satu tempat ke tempat lainnya, yang mana daerah tersebut pastinya memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sampai suatu ketika manusia menyadari ada daerah yang subur, tanah yang subur, yaitu di daerah Mesopotamia. Inilah awal mulanya terbentuk peradaban Mesopotamia. Nah, peradaban Mesopotamia ini terbentuk sekitar 3300 sampai 750 sebelum Masehi. Yang mana daerah Mesopotamia ini terapit atau terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Pada masa itu peradaban Mesopotamia bisa muncul sebagai peradaban tertua atau peradaban pertama di dunia karena mereka mengembangkan tanah yang subur itu menjadi sektor pertanian, menjadi ladang pertanian sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Nah, ladang pertanian ini tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia,
yang mana daerah-daerah lainnya pasti membutuhkan hasil pertanian ini juga, sehingga pertanian ini berkembang menjadi daerah perdagangan. Karena hasil pertanian ini didistribusikan atau dijual ke daerah-daerah lainnya. Nah, dalam sektor perdagangan pastinya membutuhkan sistem pencatatan, yang mana pada masa itu peradaban Mesopotamia terdiri dari bangsa-bangsa Sumeria mengembangkan sistem pencatatan, yaitu sebagai pelopor aksara yang pertama. Munculnya tulisan yang pertama melalui peradaban Mesopotamia ini, yang mana ditulis dengan sebutan tulisan paku atau cuneiform, yang ditulis dalam lempengan yang terbuat dari tanah liat sekitar 350 huruf. Nah, tulisan-tulisan ini pastinya mempermudah sektor perdagangan karena komunikasi pun berjalan dengan baik. Nah, inilah makanya kenapa disebut Mesopotamia menjadi awal mula atau peradaban tertua untuk peradaban-peradaban lainnya yang akan terbentuk selanjutnya. Karena tulisan-tulisan ini pastinya berguna, juga bermanfaat bagi kehidupan manusia tentunya dalam berkomunikasi. Nah, orang-orang Sumerian yang ada di peradaban Mesopotamia juga mengembangkan waduk-waduk, sehingga pada peradaban ini Mesopotamia tidak kekurangan air ketika musim kemarau tiba. Teman-teman, kita akan membahas tentang peradaban selanjutnya, yaitu peradaban Eropa kuno dan juga Amerika. Nah, dalam peradaban Eropa kuno itu terdapat beberapa peradaban, tapi kita akan membahas peradaban terbesar saja, yaitu Romawi dan juga Yunani. Peradaban Yunani kuno kita akan membahas tentang polis-polis yang ada di dalamnya, tapi polis-polis yang paling terkenal diantaranya adalah Athena dan juga Sparta. Nah, dalam Athena ini merupakan orang-orang yang memiliki intelijensi yang sangat tinggi, jadi mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Bahkan filsuf-filsuf ternama yang mempengaruhi dunia hingga saat ini adalah orang-orang yang berasal dari kota tersebut, yaitu Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, dalam sistem perekonomian itu juga sangat baik, di mana mereka memiliki sistem perdagangan, kemudian mereka juga memanfaatkan pertanian dan juga kemaritiman untuk mata pencaharian mereka. Dalam kota Athena kita bisa melihat bahwa peradaban pada saat itu mereka memiliki intelektual yang sangat tinggi sehingga bisa mempengaruhi dunia hingga saat ini. Kemudian dalam kota Sparta itu memiliki fisik yang sangat baik, di mana orang-orang yang lebih dominan kepada kekuatan fisik begitu ya, jadi mereka lebih berfokus pada militer. Jadi mereka juga sama, sistem pencarian mereka juga sama baiknya seperti kota Athena. Nah, dalam sistem religius yang ada di peradaban Yunani, mereka memiliki kepercayaan politeisme, di mana kepercayaan dewa-dewa yaitu lebih daripada satu. Kemudian dalam sistem kesenian juga mereka menghasilkan kesenian yang terbuat dari tanah liat begitu, seperti patung-patung, kemudian bangunan-bangunan, arsitektur itu dari dominannya adalah dari tanah liat. Nah, kemudian kita akan lanjut pada filsafat yang masih mempengaruhi hingga saat ini, itu seperti Pythagoras dan lain-lain ya. Nah, kenapa Yunani kuno ini bisa runtuh? Karena adanya perpecahan antara polis-polis yang ada, di mana mereka saling bersaing untuk mencapai suatu kekuasaan begitu. Nah, kenapa bisa pecah? Karena saling memiliki keegoisan dalam diri masing-masing pada saat itu, ingin menguasai kota begitu ya dalam peradaban itu, sehingga terpecahnya peradaban ini. Nah, itulah cikal bakal munculnya suatu olimpiade. Olimpiade itu pada saat itu konotasinya lebih negatif. Kemudian kita akan masuk pada Romawi kuno. Romawi kuno ini terkenal dengan pada saat ini terkenal dengan Italia ya, dimana kita bisa melihat peninggalan Romawi kuno itu ada di Italia. Kemudian cikal bakalnya itu adalah dari Remus dan juga Romulus, di mana dua orang yang keturunan dari Troya yang membangun peradaban ini. Nah, penduduk aslinya itu tinggal di Italia bagian utara. Kemudian hal-hal yang ditinggalkan hingga saat ini itu seperti alfabet, munculnya alfabet, kemudian adanya sistem kalender yang ditemukan oleh Julius Caesar. Nah, Julius Caesar ini merupakan salah satu kaisar yang dimana diangkat menjadi seorang kaisar pada saat itu. Nah, dalam kepemimpinannya ini mereka sempat membunuhnya karena tidak adanya kecocokan antara masyarakat dan juga pemerintah
Julius Caesar pada saat itu, dan itu sempat membuat kekacauan dalam kota. Nah, disinilah juga menjadi salah satu cikal bakal munculnya kekristenan, yaitu di Romawi kuno. Dalam Romawi kuno ini adanya dua tokoh terkenal, yaitu Santo Petrus dan juga Paulus, yang menyebarkan Injil yang mendominasi sehingga kepercayaan mereka itu bisa berubah menjadi monoteisme, yaitu percaya terhadap satu Tuhan saja. Baik, dalam kebudayaan itu adanya sistem bangunan yang sangat baik, yaitu kita bisa lihat, yaitu contohnya adalah Koloseum kalau teman-teman tahu ya. Kemudian keruntuhannya itu salah satunya adalah peperangan antara suku barbar gitu. Jadi mereka runtuh begitu ya pada saat itu. Tapi teman-teman bisa membaca lagi lebih untuk kenapa Romawi kuno ini bisa runtuh. Kita akan lanjut dalam peradaban Amerika kuno. Peradaban Amerika kuno ini kita akan membahas 3 terbesar, yaitu Inka, Aztec, dan juga suku Maya. Nah, dalam peradaban suku Maya itu lebih condong kepada sistem agraris begitu. Jadi mereka fokusnya pada pertanian. Kemudian dalam peradaban Aztec mereka fokusnya adalah terhadap peperangan. Jadi peperangan ini bahkan dijadikan sebagai kepercayaan mereka begitu pada saat itu. Sehingga mereka menyembah manusia kepada dewa, karena mereka meyakini bahwa dewa akan memberikan kemakmuran kalau mereka melakukan itu. Nah, kemudian dalam peradaban Inka itu mereka menghasilkan terasering, kemudian sistem irigasi yang membatasi agar tidak banjir pada saat itu dan masih diterapkan hingga saat ini. Nah, kita bisa lihat bahwa peradaban Amerika kuno dan juga Eropa kuno ini mereka cenderung pada sistem agraris, ya, dimana mereka tidak hanya bertolak belakang dengan sistem pada saat ini, yaitu industrialisasi, yang dimana masih peradaban yang masih sederhana. Jadi mereka lebih kepada intelektual mereka dan juga kekuatan fisik mereka yang hingga saat ini juga berpengaruh gitu. Kita akan lihat peradaban selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peradaban di Eropa. Nah, peradaban di Eropa bermula dari adanya Renaissance. Renaissance berarti terakhir kembali, di mana ini merupakan sebuah gerakan kultural yang mengubah pola pikir masyarakat Eropa yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka dan bebas. Konsep pemikirannya adalah konsep dari pemikiran Yunani dan Romawi kuno yang bersifat realisme dan empirisme. Yang menjadi latar belakang terjadinya Renaissance yang pertama, ketertinggalan masyarakat Eropa dengan dunia Islam khususnya dalam kajian iptek. Kedua, pengaruh gereja khususnya gereja Katolik. Ketiga adalah berkembangnya paham rasionalisme, empirisme, Yunanisme, dan sekularisme. Serta jatuhnya kota Konstantinopel ke dalam tangan Turki Utsmani. Munculnya kota-kota dagang dan pelabuhan yang makmur di negara Eropa, serta munculnya kaum borjuis sebagai kaum kelompok yang mampu menyaingi kekuatan kaum bangsawan, dan munculnya raja-raja yang menentang kekuasaan gereja. Dari Renaissance, sekarang kita masuk ke dalam peradaban merkantilisme. Sesuai dengan namanya, merkantilisme ini merupakan teori ekonomi yang memprioritaskan kegiatan perdagangan sebagai upaya untuk memupuk kekayaan. Nah, merkantilisme sendiri terjadi di sekitar abad 16 sampai 18. Nah, merkantilisme diartikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang digunakan untuk memperkuat kedudukan negara atau kerajaan melalui kegiatan perdagangan, di mana konsep utama dari merkantilisme ini sendiri adalah emas merupakan alat yang digunakan untuk menimbun kekayaan negara. Dan yang menjadi latar belakang dari merkantilisme adalah yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda. Selanjutnya, keinginan mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan. Dan juga munculnya persaingan ekonomi sehingga butuh ekonomi yang kuat untuk bertahan hidup. Logam mulia atau emas menjadi ukuran standar kemakmuran suatu negara, serta terbatasnya sumber daya alam sehingga dibutuhkan eksplorasi daerah baru untuk membuka jaringan yang mendukung jalannya kegiatan perdagangan yang menguntungkan bagi negara. Nah, dari pergerakan Renaissance dan merkantilisme, maka pada abad 16 sekitar 13 Oktober 1517, maka terjadi reformasi gereja di Eropa. Nah, ini berawal ketika Martin Luther
memaku tulisan yang berisi 95 tesis atau dalil yang berisikan kritikan terhadap ajaran Katolik pada saat itu yang ditempelkan dalam pintu gerbang gereja di Jerman. Nah, apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Eropa yang menyebabkan lahirnya aliran baru, terkhusus Protestan, dalam ajaran Kristiani, dan reformasi gereja merupakan gerakan radikal yang mengkritik ajaran dan pengaruh Katolik yang menjelma menjadi feodalisme hingga abad 15 di Eropa. Tokoh utama dari reformasi gereja adalah seperti Martin Luther dan Johannes Calvin, di mana mereka ini mengkritik tentang pengaruh gereja Katolik yang menyimpang dari ajaran Kristiani yang sebenarnya. Seperti contohnya adalah penjualan surat dari indulgensi atau pengampunan dosa. Dan mengapa bisa terjadi reformasi gereja? Nah, berawal dari kemelut dalam organisasi kegerejaan di Barat dan kerajaan Romawi yang memuncak pada masa kepawasan Avigon. Nah, selanjutnya banyak terjadi penyimpangan dalam praktik gereja Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani yang sebenarnya. Misalnya adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi pada masa Paus Leo. Nah, begitu juga dengan campur tangan gereja Katolik dalam urusan politik dan pemerintahan. Dan juga terjadinya Renaissance mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru untuk mengkritisi sikap gereja yang konservatif dan absolut pada saat itu. Nah, dari Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, maka saat ini kita akan membahas tentang Aufklärung atau masa pencerahan di Eropa. Nah, Aufklärung ini merupakan suatu proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa, di mana pada masa ini manusia yakin bahwa kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan suatu kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Nah, Renaissance menghasilkan gagasan dalam bidang humoria, khususnya itu merupakan gagasan dalam bidang sains dan teknologi. Aufklärung ini terjadi di Eropa antara 1695 sampai 1815, di mana berkembang di Jerman, Prancis, dan Inggris. Dan yang menjadi latar belakang dari Aufklärung ini sendiri adalah terjadinya Renaissance yang membawa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa yang memandang segala sesuatunya dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, munculnya revolusi dalam berpikir, yaitu melahirkan gagasan-gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar begitu saja seperti masa sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah dengan landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupan, yang dalam prakteknya tidak lagi berpacu pada tradisi, melainkan berpacu pada ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya mengenai peradaban Eropa modern. Pada peradaban kali ini, manusia telah berpikir ilmiah, berpikir logis, dan berpikir maju. Mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dengan berbagai solusi, baik dari teknologi dan perubahan yang terjadi sangat pesat. Berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya, di mana manusia saat itu menerima kebenaran hanya dari satu sumber, yaitu gereja. Sehingga pada saat itu dikatakan manusia kurang memiliki kebebasan untuk berpikir. Nah, pada peradaban Eropa modern kali ini ditandai dengan munculnya revolusi-revolusi di daratan Eropa. Kali ini saya akan menjelaskan 3 macam revolusi yang memiliki dampak sangat besar kepada perkembangan dunia. Yang pertama adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789. Revolusi ini merupakan revolusi pertama yang dilakukan masyarakat di daratan Eropa. Revolusi ini menentang kedudukan monarki absolut dari Raja Louis yang ke-16. Nah, akibat dari revolusi ini mengubah struktur politik yang tadinya monarki absolut menjadi republik. Nah, ini juga menjadi perubahan yang pertama di Eropa yang sekaligus memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia. Setidaknya, revolusi Prancis ini memberikan ide-ide pada dunia berupa konsep demokrasi, hak-hak manusia, dan sistem metrik yang kita kenal hingga saat ini. Selain itu, revolusi Prancis juga memperkenalkan kepada dunia paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan. Yang kedua adalah revolusi Rusia. Revolusi ini terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini tidak jauh berbeda dengan revolusi Prancis, di mana revolusi ini terjadi karena menuntut pemerintahan Tsar Nicholas II yang pada saat itu memerintah dengan sangat diktator.
Perubahan ini atau revolusi ini terjadi karena adanya perbedaan sosial yang sangat mencolok, di mana para bangsawan dan pemimpin negara itu hidup sangat kaya raya, sedangkan sebaliknya para buruh dan petani hidup serba keterbatasan dan sangat miskin. Oleh karena itu, kaum buruh dan petani menuntut persamaan hak dan adanya perbaikan nasib. Akibat dari revolusi Rusia ini memberikan dampak yang sangat besar kepada perkembangan dunia, di mana mulai mengenalkan paham komunis kepada dunia. Hal ini diakibatkan karena revolusi Rusia dimenangkan oleh kaum komunis radikal atau disebut dengan Bolshevik. Perubahan atau dampak yang dirasakan dunia dapat juga kita lihat di Indonesia. Pada saat sejarah pergerakan nasional Indonesia, kita mengenal yang namanya ISDP, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga adalah revolusi Inggris atau revolusi industri. Revolusi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah revolusi industri 1.0. Revolusi ini dikenal atau mulai ditemukan yang ditandai dengan munculnya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Ini memberikan dampak yang sangat besar karena yang tadinya manusia memproduksi barang itu menggunakan tenaga hewan ataupun tenaga manusia, kini telah digantikan oleh tenaga mesin. Kemudian kapal yang berlayar menggunakan tenaga angin kini juga telah berubah menjadi kapal yang bertenaga uap. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Revolusi industri ini ditandai dengan munculnya penemuan tenaga listrik. Yang tadinya pada revolusi industri yang pertama, pemroduksian barang dilakukan menggunakan mesin uap. Pada revolusi 2.0 ini, pemroduksian barang telah digunakan menggunakan mesin yang bertenaga listrik sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data yang dapat bergerak atau berjalan sendiri secara otomatis. Contohnya seperti komputer dan juga robot. Pada revolusi industri 3.0 ini muncul komputer yang pertama yang ukurannya pada saat itu sangat besar. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatis. Dalam revolusi ini setidaknya ada 5 pilar yang mendukung terjadinya revolusi ini. Yang pertama itu ada Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Kelima pilar ini membuat perubahan yang sangat pesat, sehingga muncul yang namanya sistem komputer cerdas yang memicu munculnya perusahaan-perusahaan berbasis digital yang mungkin kita kenal saat ini, Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, dan perusahaan berbasis digital lainnya. Lalu bagaimana ya pandangan iman Kristen mengenai peradaban manusia? Nah, kalau hal ini kita bisa melihat dari awal mula alam ciptakan manusia, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang mana Allah menganugerahkan akal budi kepada manusia. Akan tetapi, manusia memiliki natur keberdosaan, sehingga manusia tidak puas dengan segala sesuatu yang sudah ada, sehingga manusia terus berusaha mengembangkan akal budinya untuk menciptakan suatu peradaban atau kemajuan, seperti kemajuan teknologi. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa semuanya itu berada dalam kedaulatan Allah. Jika Allah tidak berdaulat dalam kehidupan manusia, maka semuanya tidak akan terjadi. Sehingga dari peradaban manusia ini dapat kita lihat bahwa peradaban manusia ini sebenarnya memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan kedaulatan Allah. Sehingga ketika kita melihat peradaban, kita berada di suatu peradaban yang baru, kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Nah, setelah kita mempelajari peradaban manusia ini, maka kita dapat menyimpulkan adanya kemajuan di dalam kehidupan manusia. Kemajuan-kemajuan itu tentunya dikerjakan atau dilakukan manusia untuk memperbaharui atau mengembangkan keadaan yang sebelumnya masih ada kekurangan. Nah, oleh sebab itu,
yang dapat kita simpulkan juga bahwa kemajuan itu tidak terlepas dari kendali dan providensi Allah, karena manusia mengembangkannya dengan akal budi yang diberikan oleh Allah atau hikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, pelajaran juga bagi kita atau solusi bagi kehidupan kita saat ini adalah yang pertama, kita harus berpikir secara solutif di dalam menghadapi masalah. Karena ketika ada masalah, tentunya itu menjadi langkah untuk kita memperbaiki dan mengubah keadaan itu menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, yang kedua, solusi-solusi yang harus kita kerjakan di dalam menghadapi masa-masa itu harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Kenapa harus berlandaskan pada firman Tuhan? Karena solusi-solusi itu harus bermanfaat atau menjadi berkat bagi lingkungan kita. Jika solusi-solusi yang kita berikan atau perubahan-perubahan yang kita lakukan itu tidak berlandaskan pada firman Tuhan, maka perubahan itu dapat mendatangkan sesuatu yang merugikan kepentingan bersama. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Hai Ci, gimana? Kamu udah nonton belum? Aduh, informasinya keren banget Kak. Aku suka banget loh. Jadinya aku tahu nih peradaban sejarahnya itu gimana Kak. Thank you ya Karen. Oke, thank you. Bye-bye.